Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya kalian semua baik dan tetap dalam lindungannya. Baik lagi bersama saya Adis, mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Selamat datang di podcast Vokasi On Podcast. Nah teman-teman, hari ini kita akan membawakan salah satu topik yang menjadi fenomena di media sosial dan juga layar televisi nih, di bidang kesehatan hewan. Nah, apa sih teman-teman? Yaitu adalah PMK atau bisa disingkat penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak. Nah teman-teman, ada nih isu-isunya PMK ini menyerang hewan ternak seperti sapi, domba dan juga kambing. Dan sekarang tuh muncul banget nih keresahan dari masyarakat juga, apakah PMK ini bisa disembuhkan ataupun juga berpengaruh nih terhadap pengelolaan dari konsumen dan juga kehalalan dari pengolahan daging-daging hewan ternak tersebut. Nah, Fox, pada hari ini kita kedatangan para pakar dan ahlinya nih teman-teman. Di sini sudah ada Dr. Miayu dan juga Dr. Doni. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Nah teman-teman, di sini saya izinkan memperkenalkan secara singkat Dr. Miayu dan juga Dr. Doni terlebih dahulu. Di sini ada Dr. Miayu ataupun Dr. Miayu Soneta Sofian DRH MVet. Nah, izin saya membacakan riwayat pendidikan dari Dr. Miayu. Dr. Miayu lulus dari S1 UGM Kedokteran Hewan, kelulusan dari S2 UNER Agribisnis Veteriner, lulusan dari S3 UNER Sains Veteriner. Lalu juga dari Dr. Miayu sendiri itu biasanya karya ilmiahnya ada ketertarikan di bidang kesehatan hewan, seperti itu ya dokter? Betul. Selanjutnya ada Dr. Doni. Dr. Doni Krismanto dari AMSI. Nah, Dr. Doni ini adalah merupakan lulusan dari S1 Universitas Erlangga Kedokteran Hewan dan juga lulusan dari S1 S2 Universitas Erlangga Vaksinologi dan Imunoterapeutika. Dan karya ilmiahnya Dr. Doni ini biasanya ada ketertarikan di bidang paramedik veteriner, yaitu small animal practice. Betul nih dokter? Ya. Betul. Nah, oke dokter, mungkin kita langsung bisa masuk ke pembahasan kita pada hari ini, yaitu PMK. Seperti yang sudah saya singgung tadi nih dokter, menurut masyarakat umum seperti saya nih dokter, PMK sendiri ini saya tahunya adalah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak nih. Nah menurut dokter sendiri nih, apa sih sebenarnya PMK ini dan apakah benar PMK ini hanya menyerang hewan ternak atau bisa menyerang hewan lainnya atau mungkin mamalia atau manusia seperti itu, dokter? Mungkin dokter bisa menjelaskan dari dokternya terlebih dahulu. Oke, ya. Terima kasih ya. Menyapanya apa? Halo Foxon dari Fox. Halo Foxon ya. Oke ya. Jadi terima kasih pada kesempatan hari ini kita coba sharing ya, Dokter Doni ya, tentang PMK yang kaitannya ini tidak terduga kan kejadiannya. Betul, dokter. Baru saja kita COVID melandai, kemudian namanya juga Idul Fitri, saat seneng-seneng makan macam-macam ya, jebret terus langsung datang namanya PMK ini. Sesuai dengan namanya, memang dia menyerang pada hewan yang berkuku. Oh, seperti itu. Ya, jadi berkuku. Kalau yang hewannya nggak ada kukunya, mungkin kalau kayak ayam ya, yang ada misalnya kukunya tidak terlalu tunggal dua gitu ya, berkuku belah ya, nggak berkuku belah, dia aman. Nah, kemudian penyebabnya apa? Memang dari virus, dan virus ini seperti yang kita ketahui bersama, memang nggak ada obatnya, tinggal memang daya tahan tubuh dari individu itu sendiri. Data yang kemarin ada bahwa kenapa dinyatakan PMK ini wabah ya, awal-awal ada 1274 ya yang ada di Jawa Timur, itu kebetulan dipetakan ada di Sidoarjo, kemudian Mojokerto, Lamongan, Gresik, dan ada di Aceh. Nah, memang ini sesuatu yang mengagetkan, padahal negara kita di tahun 1980-an sebenarnya sudah bebas itu. Untuk ibaratnya mengkondisikan bahwa negara kita bebas itu ya ikhtiarnya sangat luar biasa ya, karena memang kita tahu betul yang namanya virus itu nggak mudah hilang. Apalagi kayak COVID aja sekarang ya, kita akhirnya hidup berdampingan dengan COVID. Begitu juga dengan PMK. Dan memang yang harus kita pahami,
etiologinya adalah dari virus dan dia menyerang pada hewan yang berkuku belah itu tadi. Oh, seperti itu ya dokter. Memang kalau sampai saat ini PMK sendiri belum ada obatnya dokter ya. Dan juga memang ada infeksi dari virus seperti itu. Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih dokter, apa sih ciri-ciri hewan ternak yang terkena penyakit PMK dan juga faktor penyebabnya itu apa sih dokter? Mungkin dari dokter Doni nih boleh dijelaskan. Ya, kalau sesuai dengan namanya ya PMK, penyakit mulut dan kuku, itu penyebabnya adalah virus ya, virus Picornaviridae dengan genusnya Aptovirus. Nah, dia itu menularnya bisa dengan kontak langsung. Jadi antara kalau sama sapi dalam satu kandang ya, bersentuhan langsung itu bisa tertular secara langsung. Ataupun secara tidak langsung. Misalnya seorang peternak dari kandang yang satu, dia tidak tahu ternyata di situ ada virus PMK nempel di tubuhnya dan dia ke kandang lain. Itu bisa. Dia bisa memegang sapi yang lain dan terkena PMK, dan memegang sapi yang lain yang sehat bisa terkena juga. Tertular juga ya dokter. Tertular juga. Nah itu nanti virusnya itu memang maksudnya dari nasofaring. Kalau istilah apa ya dok ya? Kalau bahasa awamnya nasofaring itu hidung ya, hidung ya, saluran pernafasan ya. Iya, saluran pernafasan. Lalu dia berkembang biak di limfoglandula, akhirnya dia masuk ke mana? Ke mulut dan kuku. Makanya disebut penyakit mulut dan kuku. Nah gejala awalnya itu kebanyakan timbul dari lepu-lepu pada mulut. Suhu tinggi, nggak mau makan. Nah, lepu-lepu dulu, dan lalu dia akan menurun ke kuku. Jadi seperti yang kemarin saya waktu Pengmas hari apa dok ya, yang di Sidoarjo itu Jumat ya. Hari Jumat di Sidoarjo itu memang kebanyakan gejala muncul dari mulut dulu, dari area hidung, mulut, gusi, lidah itu nanti ada seperti orang sariawan. Seperti itu. Jadi biasanya sapinya sudah nggak mau makan, nggak nyaman kan. Iya. Lalu banyak keluar air liurnya gitu-gitu ya, seperti kalau orang yang kena sariawan kan seperti itu ya. Kalau usia apa kan biasanya ngecas gitu. Iya, Nah betul. itu banyak keluar air liurnya seperti itu. Jadi memang ciri-ciri dan gejalanya kelihatan sekali ya dokter ya, seperti itu ya. Yes. Berarti memang penyebarannya ini sangat cepat ya dokter kalau misalkan lewat saluran pernapasan itu. Sangat cepat, sangat cepat. Seperti Karena kalau menurut teorinya ya, Picornaviridae itu termasuk perkembangannya melalui siklus litik. Karena kalau virus ada dua, litik dan lisogenik. Nah, litik itu termasuk cepat, itu cepat, dan dia sangat berusaha. Oke baik dokter, agak serem ya dokter ya ternyata. Ternyata PMK ini wabahnya tidak hanya menyakiti hewannya tapi sangat tersisa sekali ya kalau misalkan hewannya terkena itu seperti betul, itu. betul. Oke dokter, tadi sempat dengar dokter kalau misalkan dokter Doni sudah terjun langsung ya dokter ya. Iya. Kan sudah diceritakan dokter gimana itu? Saya di Sidoarjo, kebetulan saya kemarin di Kecamatan Tarik, dekatnya Balubendo. Itu dari 21 peternak yang saya kunjungi itu memang rata-rata ada gejalanya. Bahkan saya dapat laporan dari teman saya, dari rekan-rekan dokter hewan saya yang di Balubendo itu bahkan sudah mengalami kematian cukup banyak di situ dengan gejala sama. Jadi ada lepu-lepu di hidung, di mulut, seperti itu. Tapi juga ada yang sembuh. Ada yang sendiri ya dokter ya? Iya, ada yang sembuh. Saya tanya itu sembuhnya gimana ya? Menurut dokter hewan setempat, ya metabolisme dinaikkan dengan cara nanti infeksi sekundernya seperti ada luka-luka itu disembuhkan, dikasih antibiotik, kasih anti radang, kasih vitamin. Saya kira cuman ya untuk penyakit virus seperti itu ya dok ya. Iya. Yang harus kita tingkatkan metabolismenya, Suportifnya ya. suportifnya. Iya. Iya. Oh, baik dokter, seperti yang tadi dibilang dokter Doni nih, kalau misalkan memang ada beberapa hewan-hewan yang memang langsung meninggal gitu ya dokter ya dengan gejala-gejala yang ada. Nah kan sekarang itu memang kayak sapi, kambing itu memang kita konsumsi ya dokter ya. Iya, Nah betul. apa sih Betul. dokter pengaruh dari PMK tersebut dari pengolahan untuk konsumen seperti kita, dan juga apakah ada pengaruh dokter mengenai kehalalan dari pengolahan daging yang kita olah gitu dokter? Apalagi bentar lagi kita dekat-dekat Kurban ya? Kurban ya dokter Kurban. ya. Iya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Selama saya konsultasi sama teman-teman saya sejawat dokter hewan itu, mereka bilang bahwa PMK itu tidak apa, yang terkena PMK itu tidak apa-apa dikonsumsi. Dalam artian kata
penyakit itu tidak termasuk penyakit yang zoonosis atau menular ke manusia. Jadi aman, tapi dengan cara memasak yang benar. Bukan yang setengah matang. Apakah jeroannya boleh? Boleh. Tapi dengan memasak yang lebih baik. Gitu aja. Enggak masalah. Oh, jadi tidak masalah ya dokter ya, asal tata cara pemasakannya lebih detail lagi gitu ya, mungkin ya dokter ya. Iya, detail masyarakat kan. Iya, betul dokter. Nggak makan daging, nggak makan rawon, padahal enak dok ya. Takutnya berpengaruh gitu ya dokter ya, Iya. ke kesehatan kita juga. Oke dokter, mungkin ini tadi kita sudah bicara di peternak-peternak ya dokter ya. Nah, apa sih dokter, ada nggak sih cara pengantisipasiannya gitu, kayak cara pencegahannya agar hewan-hewan ternak ini tidak terkena PMK seperti itu? Ya, yang memang kita itu harus benar-benar aware ya, dari mulai sistem pemeliharaan di kandang. Sebetulnya memang kita pernah teruji dengan adanya wabah ini. Nah, para sejawat ahli juga rasanya juga berpacu untuk membuat vaksinnya ya. Vaksinnya. Vaksin. Tinggal dari sampel-sampel yang diambil kira-kira masuk serotipe yang mana. Kalau yang ada dulu adalah 01 O1 gitu ya. Nah, yang sekarang ini apa? Itu yang kita mau nggak mau tetap harus bangga dengan potensi para expert kita. Jadi kita boleh misalnya mengambil vaksin dari luar, tetapi pasti yang namanya produk lokal yang cocok dengan memang kondisi di lapangan kita itu akan lebih baik ya. Nah, ketika memang kasus-kasus ini terjadi, supaya untuk tidak sampai outbreak lagi atau mungkin tidak sampai keluar dari, misalnya ini sudah terlokalisir katakanlah ada di Sidoarjo, ada di Gresik, Lamongan ya. Dari kesehatan hewannya sendiri memang harus dipastikan under control, benar-benar terstruktur betul, vitamin masuk, pakannya juga pakan yang benar-benar. Mungkin kalau kita 4 sehat 5 sempurna sekarang udah lain mungkin ya namanya. Itu di hewan pun juga harus memenuhi itu, meskipun kita tahu kambing, sapi, mungkin kalau babi omnivora ya, kalau kambing sapi kan herbivora. Apa yang cakupan gizi yang memang harus dipenuhi harus diberikan secara maksimal. Setelah itu kebersihan, hygiene, sanitasi, hygiene kandang itu penting. Memang menghindari infeksi sekunder, apakah nanti ada lalat atau bakteri. Kalau sudah itu masuk itu ya ibaratnya kalau orang ya sudah kena virus ditambah macam-macam yang sakit ya pasti kan akan gagal juga ibaratnya gitu. Sambil itu tadi rutin nanti kita tunggu vaksinnya, mau nggak mau tetap dengan adanya wabah ini kita ambil hikmahnya, generasi berikutnya itu paham betul, oh ya ini harus ada penanggulangannya, pencegahannya misalnya dengan divaksin rutin. Itu harus populasinya sapi itu ada berapa juga terdetek bagus. Nah, kayak sekarang ini terutama di Jawa Timur itu kan kantongnya ini ya ternak ya, ternak ya. Sampai gubernur kan juga benar-benar ketika saya merekam betul ketika dinyatakan wabah itu eranya gini ya, sekarang eranya ini ya digital ya. Iya betul. Padahal itu suratnya itu baru draft. Baru draft, belum ditandatangani, paginya apa malamnya sudah keluar. Sudah ada beritanya ya dokter ya di media sosial. Itu saya sampai ya mau nggak mau memang langkah yang diambil gubernur itu termasuk yang berani, karena ada beberapa wilayah ditutupin. Padahal jangan sampai ditutupin karena merasa kalau daerahnya ada wabah, anggapannya bahwa kinerja pimpinannya nggak baik. Padahal nggak gitu juga ya. Padahal dengan eranya sekarang keterbukaan, kita lebih aware, kita lebih cepat mengetahui dan mengantisipasinya, mengobatinya lah, itu juga lebih baik. Jadi memang ikhtiar kita supaya memang hewan-hewan yang ada kondisinya tetap diperbaikinya dengan apa ya, dengan pemberian vitamin itu tadi, kemudian kalau perlu antibiotik masuk ya antibiotik,
kemudian pakannya yang bagus sama hygiene lingkungannya. Rasanya itu. Baik dokter, memang jadi tergantung lingkungannya juga ya dokter ya. Betul. Iya. Soalnya juga kan kayak tulisannya wabah seperti itu ya dokter ya. Kita juga masyarakat umum kayak waduh ini ada wabah apa lagi nih. Seperti yang tadi dokter Doni juga sempat mention, ada beberapa masyarakat yang kayak stop makan daging. Betul. Kayak khawatir nih dagingnya apakah ada pengaruhnya seperti itu. Oke, mungkin dokter untuk terakhirnya nih kita mau ada closing statement nih dari dokter Doni dan juga dokter Miayu untuk para teman-teman penonton Vokasi UNER. Mungkin ada yang penggerak di bidang kesehatan hewan dan juga hewan ternak. Ada pesan apa nih untuk teman-teman semua mengenai PMK ini? Mungkin dari dokter Miayu dulu. Oke, ya terima kasih. PMK memang adalah sebuah wabah, sebuah penyakit yang OIA itu organisasi internasional yang pemerhati betul tentang kesehatan hewan, termasuk memang yang diperhatikan betul ya. Jadi kayak Indonesia pernah ada avian influenza, sekarang PMK. Kita sebagai generasi muda ya, terutama warga sivitas di vokasi, harus juga ikut client education. Artinya kalau mungkin di tempat kanan kiri kita bapak tani kita deket gitu ya, ayo mungkin bisa dikenalkan dengan yang namanya Poskeswan. Poskeswan itu pos kesehatan hewan, pasti ada di tiap kecamatan. Jangan segan-segan untuk melaporkan kejadian, misalnya oh ini sapi saya tadi seperti yang Dokter Doni sampaikan ada kelihatan kayak sariawan, lepuk dikit, apakah itu mungkin kalau cingur enak ya itu ya, itu harus segera dilaporkan untuk segera dimintakan mungkin bantuan apa pengobatannya. Jadi yang terjadi jangan panik, tetap waspada, kemudian jangan langsung misalnya menjual sapinya, wes langsung harga tadinya 30 juta tinggal 9 juta, harganya turun ya dokter ya. Kasian juga kan. Iya betul ya. Jadi tugas kita semua untuk bersama-sama meningkatkan, menggerakkan bahwa kesehatan pada hewan itu penting, karena dari kesehatan hewan namanya One Health, itu bisa ke manusianya juga akan lebih baik lagi. Betul, dokter. Terima kasih dokter Miayu. Mungkin dari dokter Doni ada juga yang disampaikan. Ya, kalau dari saya kurang lebih sama ya. Seperti yang dikatakan oleh dokter Miayu, memang mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Jadi alangkah baiknya kerjasama dari teman-teman kita peternak. Kalau memang menemukan ternaknya ada gejala PMK, segera dilaporkan, sehingga penanganannya itu bisa lebih cepat dan tidak menyebar ke daerah-daerah yang lain. Karena PMK itu jahatnya begini, kalau satu kandang kena satu ekor sapi aja, satu kandang kena semua, dan itu nggak akan berhenti sebelum satu kandang habis. Jika terjadi juga, misalnya dalam satu wilayah itu ada kandang sapi dan kandang kambing, sapinya kena, kambingnya habis, habis semua. Ya, jadi lebih baik mencegah dulu. Kalau ada tanda-tandanya ya, tolong dihubungi dokter hewan setempat, mungkin diberikan pengobatan dulu, bisa sembuh. Asalkan nanti sapinya dikuatkan metabolismenya. Kalau masalah dikonsumsi, jangan takut konsumsi daging yang terkena PMK, tidak menular ke manusia. Asalkan dimasak dulu. Kan nggak mungkin kalau kita makan mentah-mentah. Jadi kalau mau makan soto, monggo, silakan. Yang suka soto, yang suka rawon, silakan makan rawon. Nggak apa-apa. Asalkan masakannya benar, itu aja. Pencegahannya juga biosecurity kandangnya, teman-teman peternak, seperti orang yang masuk kandang disemprot dulu dengan disinfektan, baik bajunya, sepatunya. Kalau mau kandang disemprot lagi. Jadi harus bersih dulu sebelum masuk ke kandang yang lain. Jadi faktor pembawa juga. Jadi ya kalau saya bilang jangan terlalu takut. Memang ini outbreak ya. Tapi kita jangan terlalu takut bahwa ini akan seperti ini, tidak. Asalkan kita bisa mencegah dari awal. Terima kasih dokter. Nah ini teman-teman, kita sudah dengar langsung dari pakar ahlinya nih. Teman-teman jangan langsung panik nih dengan kata wabah, langsung panik seperti tadi tidak ada hubungannya dengan pengolahan dagingnya tapi tidak mau makan daging. Nah ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan juga untuk para peternak-peternak ini bisa tadi kita terapkan ya tips-tipsnya untuk menjaga kehigienisan lingkungan dari kandang-kandang hewan ternak tersebut.
Oke, baik. Mungkin hari ini cukup ya dokter untuk membahas PMK-nya. Ini Oke. sangat teredukasi sekali nih dokter ya. Iya. Yang dari tadinya kita cuma masyarakat umum nih teman tahunya kayak penyakit mulut dan kuku nih, sekarang tahunya jadi ke seluk-beluknya seperti itu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk dokter Mei dan juga dokter Doni sudah meluangkan waktunya di siang hari ini seperti itu ya dokter. Saya ucapkan terima kasih juga untuk para penonton YouTube Vokasi.uner. Saya ingatkan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram Vokasi.uner. Baik, mungkin sebelum menutup kita bisa langsung mengucapkan ya dokter, Uner hebat, bangga Vokasi. Oke. Oke. Terus, sampai di sini dulu podcast Vokasian Podcast. Sampai jumpa. Uner hebat, bangga Vokasi.